Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini aku akan menganalisis sebuah film yang berjudul Inside Out. Film ini mengisahkan tentang seorang gadis berusia 11 tahun bernama Riley. Dalam film ini menceritakan tentang aktivitas emosi yang ada di otak Riley, bagaimana penyimpanan ingatan dan perubahan dari Riley kecil menuju Riley remaja. Dalam otak Riley terdapat 5 karakter emosi, yaitu joy yang berupa kegembiraan, yang selanjutnya ada sadness, kesedihan, kemudian ada fear, rasa takut atau kecemasan yang melindungi Riley dari hal-hal yang dirasa akan membahayakannya. Selain itu ada juga disgust. Disgust sendiri merupakan rasa jijik yang akan menghindarkan Riley dari hal-hal yang akan meracuninya. Kemudian ada anger atau emosi amarah dari Riley. Yang kemana kelima emosi tersebut adalah emosi dasar manusia. Setiap hari emosi-emosi itu akan bekerja sebagai respon dari apa yang terjadi pada Riley. Dan ketika malam tiba, semua emosi itu menjadi ingatan yang akan disimpan pada ingatan jangka panjang ataupun pendek. Oh iya guys, apa kalian tahu bahwa ingatan masa kecil itu berpengaruh pada kepribadian seseorang ketika dia dewasa? Dalam film ini, Riley digambarkan sebagai seorang gadis periang karena sejak kecil emosi yang mendominasi hidup Riley adalah joy atau kegembiraan, dan emosi-emosi lain hanya muncul sesekali dalam setiap harinya. Terlebih lagi sadness yang bisa dikatakan sebagai emosi yang bertolak belakang dengan joy, menjadi emosi yang paling jarang muncul dalam hari-hari Riley. Joy sendiri sering meralang sadness untuk muncul, dan Joy pun sering mengontrol emosi-emosi lainnya karena Joy ingin Riley selalu bahagia. Pelajaran yang dapat kita ambil dari sini adalah tidak berarti kegembiraan itu adalah kebahagiaan. Kenapa? Karena bahagia dan kegembiraan itu sendiri merupakan dua hal yang berbeda. Kehidupan Riley selama 11 tahun sebelumnya baik-baik saja, sampai suatu hari keluarganya pindah, dan sejak saat itu emosi Riley mulai tidak terkendali. Meskipun Joy selalu mengusahakan kebahagiaan Riley, namun hal-hal terjadi terkadang tidak dapat kita kontrol. Gejolak emosi yang terjadi pada Riley terjadi karena rasa sedih yang ingin dia rasakan tidak dapat dia ekspresikan dengan baik. Oleh karena itu, emosi-emosi lainnya menjadi lebih buruk. Hingga Riley membentak ayahnya dan sampai mengambil uang ibunya untuk dia gunakan untuk kabur dari rumah. Kita juga dapat belajar bahwa kesedihan itu tidak selamanya buruk. Bahkan beberapa penelitian membuktikan bahwa kesedihan itu baik untuk kesehatan jasmaniah kita. Dalam scene ini diceritakan bahwa sadness hampir ingin pergi dari Riley karena dia merasa ada emosi kesedihan itu hanya akan memperburuk keadaan Riley. Padahal sebenarnya tidak seperti itu, hingga Joy pun menyadari bahwa Riley pun membutuhkan kesedihan dan Riley membutuhkan untuk mengekspresikan setiap hal yang dia rasakan. Kita sebagai manusia tentu sangat butuh untuk mengekspresikan setiap emosi yang kita rasakan dengan hal yang baik, karena setiap manusia memiliki cara mereka tersendiri untuk mengekspresikan emosinya. Dalam bagian ini pun, Riley memutuskan kabur dari rumah karena dia tidak mengenali emosi apa yang dia rasakan dan apa yang harus dia lakukan untuk mengatasi emosi tersebut sampai akhirnya dia lepas kendali. Terlebih lagi ketika kita meranjak dewasa atau remaja, kita akan menemukan hal-hal yang tidak dapat kita kendalikan, hal-hal yang berbeda dari apa yang kita rasakan ketika kita masih kecil. Karena ketika kita meranjak remaja, kita akan mulai mengetahui bagaimana hidup yang sebenarnya, sekeras apa hidup itu, dan sekeras apa juga kita butuh untuk berjuang tetap hidup. Namun meskipun hidup itu sulit, tentu selalu ada hal-hal baik yang akan menyertai kita. Karena setiap dalam kesulitan tentu akan ada kemudahan. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatian dan waktunya. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.